من تمام الصلاة. صلي. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان وأتاح لنا فيه فرصة لنيل الغفران وفرض علينا الصيام فيه لكي نكون من أهل التقى والرضوان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأول داع إلى سبيل الرحمن
وأجود الناس في شهر رمضان وعلى آله وصحبه الذين كانوا يسارعون في الخيرات والإحسان وعلى التابعين ومن تبعهم إلى آخر الزمان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك المنان في كل الزمان وفي كل المكان. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para jemaah salat Idul Fitri rahimana wa iyyakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kasih sayangnya, maka tidak ada kekhawatiran kita akan meraih surganya. Sebab pada kenyataannya dan esensi bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga Allah. Sebetulnya bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surga Allah, melainkan hanya rahmat dan kasih sayang Allah. Ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang kita perbuat sebagai sarana untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya masuk surga itu bukan dari amal, tapi amal adalah perantara untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebelum kita beramal dan melaksanakan ketaatan, jangan mengharap kita akan mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di kesempatan pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati penuh ketulusan, sebagaimana nama yayasan ini adalah Yayasan Al-Ikhlas. Bagaimana kita bukan hanya yayasannya yang bernama Al-Ikhlas, tapi kita menjadi al-mukhlisin, orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ketulusan adalah fondasi amal ibadah kita. Ketulusan adalah fondasi bangunan amal ibadah kita. Tanpa adanya ketulusan, sia-sialah amal perbuatan kita. Bagaikan bangunan tanpa dasar, dia tidak akan berdiri tegak sebagai bangunan. Kenapa bangunan itu bisa dijalankan ke atas dan menjadi sebuah bangunan? Karena fondasi yang kuat dan sudah terbangunkan. Maka mari jadikan ketulusan sebagai fondasi yang kuat dalam hidup ini, terutama di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din." Sungguh manusia itu tidak aku perintah kecuali untuk beribadah kepadaku dalam seraya, dalam keadaan tulus kepadaku. Maka ketulusan adalah harapan kita semua untuk mencapai keberkahan di dalam hidup. Ketulusan, semua membutuhkan ketulusan. Pengabdian, cinta butuh ketulusan. Cinta yang tak ada ketulusan di dalamnya pasti akan berdampak tidak baik terhadap pemilik cinta itu. Tapi cinta yang didasari dengan ketulusan, maka cinta itu bukan hanya membawa kebahagiaan dan mahligai keindahan di dunia, tapi akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah, sosok yang selalu menjadi teladan dalam setiap kehidupan, dan setiap hidup yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah akan merupakan sebuah kesesatan. Maka mari kita haturkan salawat dan salam Allah kepada baginda pilihan untuk mendapat apa? Untuk mendapat syafaat kelak di hari yang pada waktu itu sulit untuk mencari pertolongan kecuali syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Para jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kemarin Ramadan baru datang kepada kita. Sejak kemarin pulang Ramadan berkemas-kemas. Dan tadi malam
Ramadan sudah melambaikan tangan dan meninggalkan kita semua. Apa yang kita bisa ambil dari itu semua? Yang pertama adalah sebetulnya Ramadan datang kepada kita mengajarkan sebuah nilai, yaitu nilai kesementaraan. Tidak ada bulan yang termulia daripada Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih luhur di hadapan Allah kecuali bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih terhormat di sisi Allah kecuali bulan Ramadan. Namun, sekalipun posisi Ramadan adalah posisi terhormat di hadapan Allah, sekalipun Ramadan posisi mulia di hadapan Allah, tapi Ramadan juga sementara, dia telah tiada. Dan apa yang bisa kita ambil? Inilah nilai kesementaraan yang Ramadan ajarkan kepada kita, bahwa kita juga apapun posisi kita, jadi apapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita raih, seluas apapun lahan yang kita miliki, sebanyak apapun kekayaan yang kita raih, pada akhirnya semua akan sementara dan kita akan ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan. Inilah Ramadan yang mengajarkan kita tentang kesementaraan. Ramadan tidak sepanjang tahun, hanya sebulan di dalam setahun. Ini bukti bahwa Ramadan mengajarkan kita tentang nilai kesementaraan. Saya yakin di antara kita yang meyakini bahwa kita hanyalah sementara, kehidupan adalah sementara, pasti kita semua akan berhati-hati hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin dan akan terus mengumpat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketaatan kepadanya. Karena apa? Karena sejatinya kehidupan yang ada di muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara, bagaikan datangnya Ramadan yang hanya sementara. Mungkin tahun depan Ramadan akan datang lagi, tapi belum tentu kita berjumpa dengannya. Maka oleh karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, la taskub dam'atak li firaqi Ramadan. Jangan kamu menangis karena akan berpisah dengan Ramadan. Li'annahu saya'ud, karena Ramadan pasti akan kembali di tahun yang akan datang. Walakin uskub dam'atak, akan tetapi menangislah kamu khasyata ayya'uda Ramadan, khawatir ketika tahun depan Ramadan datang kembali. Wa anta rahim, sementara kau sudah tidak di dunia lagi. Ini yang harus kita jadikan pantuman di dalam hati kita, bahwa Ramadan mengajarkan kita kesementaraan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Ramadan banyak mengajarkan hal kepada kita. Yang kedua adalah apa? Tentang pengendalian. Pengendalian bukan hanya di bulan Ramadan. Sama halnya dengan rem dalam kendaraan. Rem dalam kendaraan dibutuhkan kapanpun saja, bukan hanya hari ini atau besok atau nanti. Tapi rem dalam kendaraan kita sebagai pengendali laju kendaraan kita itu dibutuhkan setiap waktu. Begitu juga dengan kita mengendalikan diri, mengendalikan ego, mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu. Itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus di bulan-bulan yang lain. Karena nilai yang kedua inilah yang diajarkan bulan Ramadan, yaitu nilai pengendalian diri. Di bulan Ramadan kita di siang hari punya makanan yang memang kita beli, tapi kita kendalikan tidak makan. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak minuman yang kita beli sendiri dari harta halal yang kita miliki. Artinya sekalipun diminum sebetulnya halal, tapi kita tidak minum di siang hari, dikendalikan. Kenapa? Karena sekalipun minuman itu kita beli sendiri, tapi oleh Allah dilarang. Akhirnya apa? Kita kendalikan. Nah, inilah nilai pengendalian yang diajarkan Ramadan, yang harus kita amalkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita amalkan sepanjang tahun, bahkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lihai di dalam mengendalikan laju kehidupan, insya Allah dia akan selamat. Bagaikan orang yang lihai di dalam mengendalikan laju kendaraannya, lihai dalam mengendalikan laju kendaraannya, pasti dia akan sulit untuk kecelakaan dan minim sekali untuk terjadi kecelakaan kalau sudah lihai di dalam mengendalikan. Maka mari di dalam hidup ini, di bulan Syawal dan terus ke depan, kita terus mengendalikan diri.
bukan hanya di bulan Ramadan. Kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan. Wahai sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman, ketahuilah bahwa yang tiada pada saat ini adalah puasa kewajiban di bulan Ramadan dan sholat sunnah tarawih. Itu yang tiada saat ini. Ibadah yang lain masih terus berlanjut. Bukan berarti pindahnya Ramadan, perginya Ramadan menandakan perginya semua rangkaian ibadah. Mungkin sholat tarawih sudah tiada, iya, karena tidak mungkin kita temukan sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Sekalipun kita rajin, tidak mungkin kita sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Tapi sholat sunnah yang lain masih ada. Sholat sunnah rawatib sekalipun di luar Ramadan bisa kita lakukan. Sholat tahajud, sholat duha, dan sholat lain, sunnah-sunnah yang lain masih kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan puasa sunnah yang wajib hanya di bulan Ramadan, qadha di luar Ramadan. Setelah itu puasa sunnah masih ada. Maka mari kita terus mengendalikan diri agar kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat nanti. Yang terakhir adalah apa? Ramadan mengajarkan kepada kita tentang nilai ketakwaan dan kesabaran. Ini sebetulnya puncak dari capaian Ramadan, puasa Ramadan kita. Artinya apa? Ketika usai Ramadan, ketakwaan kita bertambah, kesabaran kita mudah dikendalikan, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti diterimanya amal ibadah itu adalah apa? Ketika sesudah melakukan amal ibadah, dia menjauh menjadi lebih baik dari sebelum beribadah. Ini bukti bahwa amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Al-Bashar, Syekh Al-Bashar. Beliau ditanya oleh salah satu santrinya, "Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan." Wahai Syekh, ada sekelompok orang yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja, namun setelah bulan Ramadan ibadahnya lalai-lalai saja. Hanya rajin di bulan Ramadan ibadahnya, tapi di luar Ramadan tidak. Bahkan mereka bermaksiat di luar Ramadan. Bagaimana perkataan Syekh Bashar? Faqala bi'sal qaum la ya'rifuna billahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna as-sadiq alladhi yata'abbadu wa yajtahadu as-sanata kullaha. Kata Syekh Bashar, mereka adalah kaum yang termasuk kaum yang bodoh. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah hanya berhak disembah di bulan Ramadan, hanya berhak meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Padahal Allah berhak untuk mendapatkan, untuk kita sembah baik di luar Ramadan. Para jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang pertama adalah pribadi yang bisa mengendalikan diri, dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita sadar bahwa hidup ini adalah sementara, bagaikan Ramadan yang datangnya pula dengan sementara. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta sabar di dalam menjalani kehidupan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nilai kita di hadapan Allah, harga kita di hadapan Allah bukan dilihat dari setinggi jabatan apa yang kita raih, bukan dilihat dari seluas apa lahan yang kita miliki, bukan dilihat dari sebanyak apa kekayaan yang kita miliki, tapi nilai kehormatan kita di hadapan Allah seperti apa yang difirmankan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kalian yang paling mulia di sisiku bukan kalian yang paling banyak hartanya, bukan kalian yang paling luas lahannya,
bukan kalian yang paling tinggi jabatannya, bukan kalian yang paling tampan dan paling cantik wajahnya, tapi kalian yang paling takwa kepadaku. Itulah kehormatan kalian di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terus menjaga kehormatan dan kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah وعلى آله وأصحابه البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين. الحمد لله رب العالمين. آمين. Allahumma ya Allah, jadikan kami pribadi yang bertakwa kepadamu, pribadi yang sabar menjalani kehidupan di dunia ini, pribadi yang bisa mengendalikan diri ya Rabb, pribadi yang betul-betul diridhai olehmu ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ya Karim, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari perbuatan yang dimurka olehmu ya Allah, dari perbuatan yang membuat kami terjerumus ke dalam neraka-Mu ya Allah, dari perbuatan yang diharamkan olehmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi kesehatan kami, berkahi usia kami, berkahi umur kami, sehingga kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang di dalam kondisi sehat dan penuh dengan keridhaan. Ya Rabbana ya Karim, jika Engkau telah menghendaki kami untuk dicabut nyawa olehmu ya Rabb, kami tidak bisa menghindar ya Rabb, tapi kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam kondisi husnul khatimah, membawa keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Rabb, membawa Islam dan amal soleh kepadamu ya Rabb. Selamatkan kami dari su'ul khatimah, agar ibadah kami tidak sia-sia selama hidup ini ya Rabbana ya Karim. Kami sangat berbahagia dengan takdir yang telah Kau berikan saat ini. Kau telah menganugerahkan Ramadan kepada kami dan menguatkan kami untuk melaksanakan ibadah dan puasa di bulan Ramadan. Hingga saat ini kami berpisah dengan Ramadan. Ya Rabbana ya Karim, jadikan amal ibadah kami sebagai perantara meraih rahmat dan ridha-Mu di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.